Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Zulfausnita dengan NIM 2119353. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Nah, apa sih itu pola hidup sederhana dan apa sih itu menyantuni kaum duafa? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana ialah cara berpikir atau sesuatu kebiasaan yang dilakukan sehari-hari secara terus-menerus berdasarkan kebutuhan dengan pendapatan yang dihasilkan dapat berjalan dengan seimbang. Nah, pola hidup tersebut tidak mengutamakan apa yang diinginkan, tetapi melihat apa yang menjadi kewajiban terpenting untuk dipenuhi. Nah, dengan pola pikir pola hidup sederhana tersebut, maka akan ditunjukkan dalam sikap hidup yang tidak mudah menaruh curiga kepada orang lain, tidak suka pamer, tidak suka sombong, jujur, dan suka menolong. Nah, dapat disimpulkan bahwa pola hidup sederhana ialah hidup tidak dengan berlebih-lebihan dengan penuh kesombongan, namun hidup dengan penuh kesederhanaan. Nah, apa sih itu menyantuni kaum duafa? Menyantuni kaum duafa ialah membantu orang-orang lemah yang hidup dengan serba kekurangan agar kesusahan mereka itu dapat diringankan. Nah, ini merupakan salah satu surat dari pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa, yaitu surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Nah, ini merupakan terjemahan dari ayat tersebut, yaitu ayat 79 sampai 82. Selanjutnya yaitu mengenai isi kandungan ayat tersebut. Nah, pada ayat 79 itu mengandung makna bahwa suatu kisah terdahulu, yaitu Qorun yang hidup dengan bergelimang harta, namun sayangnya harta yang melimpah itu membuat Qorun lupa diri dan menjadi takabur. Nah, dia mengatakan bahwa hartanya yang banyak itu berkat hasil usahanya semata, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu pada ayat 80 mengandung makna bahwa orang yang mempunyai ilmu dan akal sehat itu tidak tertarik oleh harta yang dipamerkan oleh Qorun. Nah, mereka mengatakan bahwa pahala Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih penting dan bernilai daripada harta melimpah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari ayat 81 sampai 82, yaitu Allah menegaskan bahwa akibat kesombongan dan ketakaburannya Qorun itu ditenggelamkan beserta seluruh hartanya ke dasar bumi. Nah, atas kejadian tragis itu, masyarakat yang sebelumnya menginginkan harta melimpah seperti yang dimiliki Qorun menjadi sadar dan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu mengenai perilaku orang yang mengamalkan isi kandungan ayat tersebut. Nah, yang pertama yaitu tidak bersikap sombong dengan harta yang dimilikinya. Yang kedua yaitu menjadikan harta sebagai media untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu menjadikan harta sebagai media untuk mencari ilmu. Dan yang keempat yaitu menghindari sikap boros. Bagaimana sih caranya menerapkan perilaku yang terkandung dalam ayat tersebut? Nah, salah satu caranya yaitu menanamkan keyakinan bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala dan suatu saat itu akan kembali kepadanya. Dan kita juga harus menanamkan keyakinan bahwa di dalam harta yang kita miliki itu terdapat hak kaum duafa. Nah, ini juga merupakan salah satu surat dari pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa, yaitu surat Al-Isra ayat 26 sampai 27
dan ayat 29 sampai 30. Dan ini merupakan terjemahan dari surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Selanjutnya yaitu mengenai isi kandungan ayat tersebut. Nah, pada ayat 26 sampai 27 mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk memperhatikan hak orang lain. Nah, terutama kaum kerabat terdekat kita, yaitu sanak famili dan keluarga. Nah, Allah itu juga melarang kita melakukan perbuatan boros, yaitu perilaku menghamburkan harta tanpa ada guna dan manfaatnya. Nah, pada ayat 29 sampai 30 itu mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar tidak berperilaku kikir. Allah menyebutnya dengan menjadikan tangan terbelenggu di atas leher. Maksudnya ialah agar manusia itu tidak berlaku kikir, pelit, ataupun medit kepada sesama, sehingga menyebabkan kita lupa bahwa dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perilaku yang orang yang mengamalkan isi kandungan ayat tersebut. Yang pertama yaitu perilaku belas kasih terhadap orang lain. Yang kedua yaitu perilaku tidak boros. Yang ketiga yaitu perilaku benci menjadi teman setan. Yang keempat yaitu perilaku benci terhadap perbuatan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu perilaku hemat dan cermat. Nah, bagaimana sih caranya menerapkan perilaku yang terkandung dalam ayat tersebut? Nah, caranya yaitu yang pertama, kita menanamkan yang kuat dalam hati agar tidak mudah tergoda oleh setan yang selalu membujuk manusia agar kikir. Nah, yang kedua yaitu kita menanamkan keyakinan bahwa menyantuni kaum du'afa itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu menanamkan keyakinan bahwa harta itu tidak akan berkurang nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga merupakan salah satu surat pola hidup sederhana dan menyantuni kaum du'afa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Dan ini terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, selanjutnya yaitu mengenai isi kandungan ayat tersebut. Nah, isi kandungan ayat tersebut yaitu iman tidak hanya keyakinan dan pengakuan, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang selaras dengan makna dan tujuan keimanan itu sendiri. Nah, sehingga keimanan seseorang itu dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain dan dapat memberikan manfaat baik bagi dirinya maupun bagi sesamanya. Nah, misalnya rajin melaksanakan sholat 5 waktu, rajin membayar zakat, dan menyayangi alam lingkungan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai perilaku orang yang mengamalkan isi kandungan ayat tersebut. Nah, yang pertama yaitu perilaku mengaplikasikan keimanan dalam kehidupan nyata. Yang kedua yaitu perilaku gemar berderma dan sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga yaitu perilaku jujur baik dalam ucapan maupun perbuatan. Dan yang terakhir yaitu perilaku mengamalkan nilai-nilai keimanan dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan perilaku yang terkandung dalam ayat tersebut? Nah, caranya yang pertama yaitu jangan menganggap harta sebagai tumpuan kebahagiaan hidup di dunia. Nah, yang kedua yaitu kita harus menanamkan keyakinan dalam hati bahwa Allah itu akan mempergulirkan nasib semua hambanya setiap saat. Nah, yang terakhir yaitu kita harus memulai bersikap menyantuni kaum du'afa dari sekarang agar kelak setelah dewasa itu kita menjadi terbiasa.
Nah, dan ini merupakan hadis tentang pola hidup sederhana dan menyantuni kaum du'afa, yaitu hadis riwayat Tirmizi dan hadis riwayat Bukhari. Nah, ini terjemahan dari hadis tersebut ya, yaitu hadis riwayat Tirmizi dan hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu mengenai isi kandungan hadis tersebut. Hadis tersebut mengandung makna bahwa kita itu tidak boleh mengisi perut sampai penuh. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar tidak makan sebelum lapar dan ketika makan jangan sampai kekenyangan. Nah, anak Adam hendaknya makan beberapa suap saja, artinya secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jangan udah kenyang tetapi tetap lanjut makan terus sehingga kekenyangan. Nah, dalam hadis kedua kita diperintahkan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Tidak sempurna iman seseorang yang hanya makan sendiri sedangkan tetangganya itu kelaparan. Selanjutnya yaitu mengenai perilaku orang yang mengamalkan hadis tersebut. Nah, yang pertama yaitu sederhana dalam makan dan minum. Yang kedua yaitu sederhana dalam membelanjakan harta. Yang ketiga yaitu sederhana dalam bersikap dan berperilaku. Dan yang terakhir yaitu peduli terhadap sesama. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan perilaku yang terkandung dalam hadis tersebut? Nah, yang pertama yaitu membiasakan bergaul dengan orang yang memiliki perilaku sederhana agar kita itu dapat meneladaninya ataupun meniru seseorang tersebut. Nah, yang kedua yaitu menghindari pergaulan dengan orang-orang yang boros dan tidak peduli sesama agar kita tidak terpengaruhi oleh pergaulannya. Terima kasih, itu yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat ya. Nah, mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau tutur kata yang salah dalam menerangkan materi tersebut. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.